Jawa Tengah. Selamat pagi Mas Ray dan Mbak Berti. Selamat pagi. Nah, nanti Kang Mas dan Mbak Yu akan ngobrol. Kita mau ngomongin apa sih hari ini? Spill sedikit dong. Mau ngomongin beberapa hal tentang program-program zilenial Oh, dan yes. juga ini mau Mantap. ada ya festival zilenial di Oke. tahun 2025. Di tahun 2025. Kita tahan dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu. Sambil nunggu pertanyaan boleh ya, mumpung ada Kak Berti dan juga ada Mas Ray juga, tentunya di 081399659922. Namanya siapa, dari daerah mana, baru pertanyaannya. Kita akan ngobrolin nih Kang Mas dan Mbak Yu tentang kartu zilenial. Nah, ini baru dan mungkin ada sebagian Kang Mas dan Mbak Yu tahu, ada yang mungkin belum tahu. Nah, buat yang belum tahu, kita akan kasih tahu. Buat yang sudah tahu, biar makin cinta dengan kartu zilenial. Nah, sebelumnya mungkin boleh dijelaskan dulu kenapa, apa sih kartu zilenial itu gitu Mas, atau kenapa sih kok namanya kartu zilenial, kayak nggak ada nama lain aja gitu ya. Monggo silakan Mas Ray. Baik, terima kasih Mbak. Terkait kartu zilenial itu programnya adalah program zilenial Jawa Tengah, di mana Bapak Gubernur Ahmad Lutfi, Gubernur periode 2025-2029, concern terhadap anak-anak muda nih, anak-anak muda usia 16 sampai 30 tahun untuk generasi zilenialnya. Kemudian untuk generasi milenialnya ada 30 sampai 39 tahun. Jadi program zilenial ini adalah bagaimana pemerintah bisa concern terhadap kebutuhan anak muda yang usianya 16 sampai 30 dan 30 sampai 39. Nah, yang selama ini mungkin OPD atau BUMD atau pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah itu masih belum aware atau belum care menggarap segmen untuk anak-anak muda ini. Nah, di era sekarang ini kita memberikan ruang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak muda. Misalkan mau jadi pengusaha ya nanti kita coba fasilitasi, mau jadi petani bisa kita fasilitasi dan lain-lain. Oke. Nah, ini kan berarti mereka diperuntukkan untuk zilenial ya, Gen Z dan juga milenial. Which is itu usianya dari 16 sampai dengan 39 tahun ya Mas. Betul. Boleh ikut kegiatan-kegiatan ini. Nah, sebagai komunitas nih Mbak dan ketuanya dari komunitas anak muda, terus mendengar nih, oh ternyata Jawa Tengah diwadain loh anak mudanya lewat kartu zilenial ini. Gimana nih menurut Mbak Berti nih mewakili ya dari suara-suara anak muda di Jawa Tengah? Kita sangat apresiasi terhadap pemerintahan Provinsi Jawa Tengah karena telah meluncurkan kartu zilenial itu sendiri. Banyak manfaat yang diperoleh untuk Gen Z dan milenial, karena sekarang itu memang yang disusahkan dari Gen Z dan milenial itu untuk pekerjaan. Seperti itu, pekerjaan, mereka lulus kuliah atau tamat sekolah itu mereka bingung mau kemana. Kalau yang tamat sekolah mungkin SMA itu mereka nggak tahu pengen jadi apa, haruskah kuliahnya jurusan apa sesuai minat bakat. Nah, terus juga yang udah selesai kuliah juga bingung mau kerjanya apa. Kadang kebanyakan mereka jurusannya apa, kerjanya apa. Contohnya mungkin teknik mesin tapi kerjanya di bank. Nah, itu kan tidak sesuai sebenarnya. Dan sebenarnya lapangan pekerjaan itu juga banyak di Jawa Tengah. Cuman mungkin informasinya belum sampai dan kayak masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang ada di kaum Gen Z dan milenial. Jadi benar-benar, karena kan kalau perusahaan-perusahaan besar itu harus ya mereka minimal udah berpengalaman. Betul. Seperti itu. Oke, nah kalau pelatihannya apa aja nih Mas Re? Jadi kan mungkin Kang Mas dan Bayu juga penasaran ya, maksudnya kira-kira pelatihannya apa aja dan bagaimana caranya? Apakah ini harus berbayar ataukah gratis atau bagaimana? Baik, untuk pelatihan sendiri ada banyak pilihan, mungkin ada lebih dari 50 pelatihan yang bisa dipilih. Untuk per 2 bulan ini kelihatannya sudah ada lebih dari 20 yang kita bisa choice di, nanti saya terangkan untuk playstore-nya ya. Jadi ada seperti contoh misalkan petani kan sekarang banyak anak muda yang tidak ingin jadi petani. Kita ada pelatihan namanya petani zilenial. Ini sudah masuk ke angkatan yang kedua. Kemarin angkatan 1, angkatan kedua yang mengadakan, tapi nanti dari OPD-nya Dinas Pertanian Jawa Tengah. Kemudian
terkait juru sembelih hewan, rata-rata kan sepuh-sepuh ya. Ya, Nah ini kita Juliha juga Juliha itu GBK-nya didorong untuk anak-anak muda bisa juga menjadi juru sembelih hewan, karena itu bisa menjadi penghasilan anak-anak muda juga. Kemudian juga ada program dari Disperindak, ada wirausaha baru, kemudian ada dari Dinas Koperasi banyak Mbak untuk program-programnya. Kemudian dari Disnaker itu ada pemagangan untuk Jepang Korea kelihatannya ini sedang proses yang untuk kuota anak-anak mudanya, bagaimana yang memagang ini bisa benar-benar anak-anak muda, ketika nanti setelah memagang bisa disalurkan ilmunya di negara kita sendiri. Banyak sih Mbak. Kemudian kita juga kemarin habis launching Play Store-nya di aplikasi Super JNN, Super Jateng Ngopeni Nglakoni. Nah, di situ salah satunya bisa akses zilenial langsung di situ, dan juga akses yang lain termasuk. Oke, baik di situ ya. Keren jadi sih. Aplikasinya kalau misalkan nggak usah susah-susah ya, dalam misalkan nggak usah download zilenial gitu ya, atau gimana? Bisa masuk ke Play Store. Bisa masuk ke Play Store. Bisa masuk ke websitenya simudaperwira.jatengprof.go.id, atau bisa langsung ke Zilenial ID juga bisa. Ada tiga cara kita sediakan. Bisa pakai HP, pakai laptop dan teman-teman. Baik, nanti akan dijelaskan secara detail nih sama Mas Ray tentunya bagaimana sih cara untuk mendaftarnya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, anak muda di Jawa Tengah ini, karena kan Gen Z sama milenial ini kan pasti yang tahu juga mereka ya, anak-anak muda. Nah, minatnya nih Mbak, minatnya untuk mereka di saat ini tuh sebenarnya lebih suka kemana sih? Apakah mereka pengen bekerja ke luar negeri, atau mereka ingin usaha sendiri, atau bahkan mungkin ingin bekerja ikut orang, atau seperti apa? Dan biasanya kalaupun ini pelatihannya tuh paling disukai minatnya di mana gitu? Kebanyakan sih sekarang itu mereka lebih kayak menjadi wirausaha, terus juga sebenarnya semuanya itu yang penting. Kemarin saya sempat ada dialog juga sama Gen Z dan milenial, dan sekarang mereka itu yang udah kayak yang penting kita kerja. Tapi memang sesuai dengan jurusannya mereka gitu, dan yang mereka keluhkan itu sebenarnya masih kurangnya pelatihan dan informasi lowongan pekerjaan seperti itu. Tapi kalau lebih ke Gen Z-nya ya, Gen Z-nya lebih tertarik yang up to date. Maksudnya mereka lebih karena kreativitasnya lebih tinggi, jadi mereka lebih banyak kayak ke digitalisasi gitu, kayak sosmed, sosial media. Sekarang mereka juga tanpa kerja sebenarnya bisa menghasilkan uang dari rumah. Jadi online shop, terus juga mereka TikTokers, YouTubers kayak gitu. Cuman kan mereka masih harus difasilitasi lagi. Karena perkembangan zaman semakin lama semakin canggih lagi, ada lagi tools yang baru kayak gitu, tren yang baru. Nah, mereka harus memang ikut kurs-kurs itu. Oke, jadi memang adalah mewakili ya tadi di Zilenial, bahkan untuk pelatihan misalkan untuk media sosial pun juga ada ya Mas Ri ya. Ada dari beberapa OPD menyediakan, seperti misalkan juga masuk program prioritas Bapak Gubernur itu konten kreator 1000 konten kreator untuk pemandu wisata. Ini sudah mantap. Posisi berjalan karena memang dunia kita tidak bisa jauh dengan dunia media sosial dan konten kreator, karena hasil survei untuk anak muda membuktikan hampir 14 jam itu pegang handphone, lainnya baru ke aktivitas yang lainnya seperti itu. Nah, jadi pasti akan disupport ya sama pemerintah ya. Kalau punya kepercayaan diri misalkan konten, ya udah jalani aja gitu kan. Itu ada pelatihannya ya Mas tadi ya disebutin ya? Ada. Kalau untuk yang minatnya ke pemandu wisata, ada pelatihan konten kreator untuk para pemandu wisata. Kemudian juga ada pelatihan digital marketing dari Dinas Koperasi UMKM. Dari Dispora sendiri ada yang kekinian nih, tapi berbasis klaster. Jadi berbasis karena anggaran masih terbatas ya, masih berbasis klaster. Itu artificial intelligence untuk pemasaran secara digital. AI kreator untuk pemasaran secara digital itu sudah berjalan, karena sekarang untuk produk harus di-beauty-kan lagi atau bahkan sekarang itu yang di AI digital untuk kreator itu ada pelatihan untuk saya sebut ya platformnya untuk
ads TikTok kan sudah ada beauty itunya, nanti diberikan bagaimana untuk menjualnya di media sosial seperti itu. Keren ya. Jadi sayang banget nih Kang Mas dan Bayu kalau misalkan tidak memanfaatkan fasilitas ini ya. Betul. Untuk berlatih atau untuk mengikuti program memiliki kartu zilenial ini ya. Nah, caranya seperti apa pasti kan pada bertanya-tanya. Setelah tadi sudah disampaikan apa aja pelatihannya, kemudian manfaatnya juga apa. Pasti Kang Mas dan Bayu penasaran bagaimana nih cara untuk menjadi anggota atau mendaftar membernya nih Mas Rey, silahkan. Baik. Untuk mendaftar member, seperti saya sedikit tadi spill di awal, ada 3 cara. Yang pertama masuk melalui Play Store, Super Jateng Ngopeni Nglakoni, Super JNN. Silahkan nanti download, sudah ada tersedia di Play Store-nya. Yang kedua melalui Sistem Informasi Kepemudaan, Kepeloporan dan Wirausaha, simuda.perwira.jatengprof.go.id. Yang ketiga bisa melalui Zilenial ID Jawa Tengah. Nah, setelah masuk nanti silahkan mengisi nama sesuai dengan KTP, nama jenengan, kemudian alamat sesuai dengan KTP, nanti ada form isiannya, kemudian NIK atau domisili Jawa Tengah, seperti itu. Nah, nanti masuk untuk mendaftarkan emailnya. Emailnya harus email aktif ya, tidak boleh email bodong atau palsu, karena autentifikasinya akan masuk di emailnya, karena nanti memasukkan password, kemudian autentifikasi akan masuk di emailnya, kemudian setelah masukkan email dapat autentifikasi, jenengan bisa nanti download kartunya, nanti sudah bisa. Kartunya ada tersedia 2, yaitu kartu karena ELA-nya sudah elektronik ya, jadi kartunya elektronik bisa di-download di web. Kemudian untuk request fisik juga disediakan nanti. Nanti di web nanti ada permohonan request fisik dan akan dikirim sesuai alamat yang ada di KTP oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah seperti itu. Itu ada ini nggak sih, apa namanya, kadaluarsanya gitu nggak sih, kayak misal KTP atau SIM gitu kan ada masa waktunya terus nanti harus diperbarui lagi gitu, ada nggak Mas? Ada, jadi nanti kadaluarsanya itu nanti tidak bisa diperbarui karena nanti di-cut by usia dari sistemnya. Jadi ketika usianya sudah lebih dari 39 tahun, dia sudah tidak bisa mengaktifasi dan atau menggunakan fasilitas ini. Karena sudah bukan milenial atau Gen Z lagi ya, secara otomatis akan hilang sendiri. Nah, kalau dari Kak Berti nih selaku komunitas ya dari zilenial sendiri, mungkin kan pasti sudah pernah melihat atau bahkan mengikuti yang namanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman dari OPD. Nah, sejauh ini bagaimana sih menurut Kak Berti nih, biar Kang Mas dan Mbak Ayu atau anak muda di Jawa Tengah itu punya gambaran, oh ternyata begini loh pelatihannya, oh menarik atau kurang menarik gitu. Pelatihannya itu overall menarik karena kemarin teman-teman dari Zilenial sendiri itu ikut ada yang digital marketing ya. Digital marketing itu di Hotel Gracia 3 hari gratis. Nah, gratis, mereka belajar di sana, fokus memang benar-benar untuk mendalami masalah digital marketing dan sosial media di situ. Dan kebetulan memang anak-anak yang ikut itu memang udah ada basicnya sendiri dan mereka memperdalam lagi. Cuman mungkin ada tambahan, ada permintaan dari mereka. Nah, untuk lebih ditonjolkan pembicaranya yang anak muda banget. Anak muda banget tapi yang udah ada misalnya, dia memang di digital marketing memang sudah sukses membangun perusahaan digital marketingnya selama berapa tahun, seperti itu. Contoh nyata gitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya tuh kalau anak-anak Gen Z ini butuh kayak satu icon, satu idola sebenarnya, karena mereka tuh ikut-ikutan. Misalnya mungkin ada influencer yang mereka suka ngapain, mereka juga ngikut, pakai ini juga ikut beli sebenarnya, kayak gitu. Kayak FOMO gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka bergerak di bidang apa, dia idolanya ke siapa misalnya gitu, yang dia ini kan menjadikan ikon gitu. Baik. Jadi memang menyambut dengan ini ya, antusias seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita sudah mendaftar nih Mas Rey, kalau sudah mengikuti tahapan-tahapannya, kemudian kita dapat kartunya. Nah, setelah itu apakah nanti di dalam kartu itu kita bisa melihat jadwal-jadwal apa saja pelatihannya yang bisa kita ikutin atau bagaimana?
Iya, bisa dengan menggunakan akunnya dia akan melihat pelatihan yang dibutuhkan dengan mengupdate, melihat di sistem Play Store-nya. Nanti masuk di situ bisa melihat untuk pelatihan yang dibutuhkan. Dan juga mungkin ini kita ke depan ada ini Festival Zilenial. Oh, itu Festival nanti Zilenial. untuk semakin OPD nanti akan memamerkan berbagai program yang ada, juga anak-anak Zilenial juga memamerkan produk-produknya mereka. Kemudian juga akan ada festival UMKM dari teman-teman Zilenial, Gcraft kelihatannya. Oh, itu acaranya di Semarang atau di mana Nanti nih? Mbak Berti yang lebih lanjut bisa menerangkan. Boleh di-spill Kita akan nih, ada Mbak, itu acaranya. menyambut Hari Sumpah Pemuda. Namanya menyambut. Zilenial Hari Sumpah Pemuda Zilenial Festival Jawa Tengah Wih, keren, 2025. keren. Jadi Hari Sumpah Pemuda kita beda dengan dulu Oktober ya agak berarti kekinian. ya. Oke. 28 Oktober. Nah, tuh boleh diceritakan Iya. nih, Mbak, acara keseruannya ya. Ini kayaknya ini baru pertama seperti ini ya. Biasanya kalau kita mengadakan kegiatan ya hujateng ya, Mas. Iya. Terus ataupun pameran-pameran yang lain. Kalau pameran untuk anak muda ini seru nih. Boleh diceritakan nih, Mbak? Jadi nanti itu ada festival Zilenial itu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi nanti mungkin ada ratusan booth juga di situ dari OPD, terus dari kreativitas anak-anak muda. Mungkin ada perwakilan dari kampus-kampus, sekolah-sekolah juga. Komunitas-komunitas yang membuat mereka ke-trigger gitu loh. Nah, harus ngapain? Harus ternyata ada ini, ada ini. Jadi nggak ada lagi kata-kata kurangnya informasi. Nah, karena di situ akan kita berikan segala informasi, entah itu pelatihan, job fair. Nah, terus juga nanti mungkin ada gamesnya di situ untuk ada booth nanti untuk mendaftar kartu Zilenial itu sendiri di sana. Dan kita ada running. Nah, jadi anak-anak muda sekarang ini kan sukanya lari, olahraga sekarang. Nah, mungkin kita malamnya mungkin mau ada running, kita gestarnya mungkin kita kemarin udah coba ke Mas Sandiaga Uno sama nanti ada satu lagi gestar mungkin yang idolanya anak-anak muda nih siapa untuk lari. Jadi bikin semangat semuanya, yang semuanya boleh ikut. Dan ada konser mini juga, itu paling untuk lokal indie band. Jadi anak-anak muda. Jadi semuanya kita kemas untuk Gen Z dan milenial. Oh, Gen Z dan milenial. Iya. Oke. Itu acaranya di mana itu, Mbak? Nanti akan diselenggarakan di kota manakah gitu? Kota Semarang. Oh, di Semarang ya. Oke. Tempatnya nanti kita spill. Oh, ya, tempatnya nanti kita spill. Dan ini nanti untuk masuknya apakah memang khusus untuk mereka yang sudah menjadi membernya kartu Zilenial atau mungkin bebas nih, terbuka untuk umum? Bebas terbuka untuk umum. Cuman ini kan lebih ke Gen Z sama milenial boot-bootnya. Cuman nggak apa-apa kalau misalnya bawa orang tuanya, mana tahu orang tuanya yang mau datang, punya anak di rumah misalnya gitu kan. Semuanya terbuka untuk umum. Oke, baik. Ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di YouTube juga. Gratis beneran kan? Nanti ujung-ujungnya disuruh bayar katanya. Gratis ya? Siap, gratis. Terus untuk pelatihan teori saja atau ada prakteknya juga, Pak? Baik, untuk pelatihan untuk yang sampai dengan praktek ada beberapa. Seperti kalau pelatihan artificial intelligence yang kemarin tadi Mbak Berti cerita 3 hari, pasti ada prakteknya. Karena juga itu mendapatkan alat praktek walaupun berlaku 1 bulan ya, yaitu AI CapCut Premium dan juga AI Canva Premium. Jadi harus dipraktekkan dengan di lapangan seperti itu. Ada praktek lapangan di hari kedua. Juga pelatihan-pelatihan dari Disnaker itu rata-rata banyak prakteknya. Banyak praktek di lapangannya. Ya, jadi jangan khawatir ya, bukan cuma teori Mas Rian tapi banyak prakteknya. Terus kita ke WA, ini sudah ada Nando dari Karanganyar. Apakah program di kartu Zilenial itu hanya selesai di batas pelatihan saja? Kalau iya, saya mau saran saja untuk nantinya para peserta program pelatihan lewat Zilenial Jateng ini bisa disalurkan ke perusahaan yang sesuai dengan pelatihannya. Karena di zaman sekarang itu tantangannya memang
tantangannya adalah terbatasnya lapangan pekerjaan di industri. Jadi saya harap zilenial ini bisa jadi harapan baru nih untuk para Gen Z dan juga milenial pencari kerja katanya. Monggo silakan Mas. Iya, baik. Untuk program zilenial sendiri di akhir program itu memang ada pitching investor. Cuman kan tetap dipilih untuk peserta yang akan masuk ke pitching investor tersebut. Misalkan nanti hasil dari pelatihan di Snaker seperti itu nanti akan masuk pemagangannya di mana dan bagaimana tetap akan ada. Cuma tetap akan dipilih, tidak semuanya ikut pelatihan nanti ikut, nanti kan ada seleksinya juga berdasarkan kualifikasinya. Betul. Oke, jadi yang jelas pun juga ada Ayo Kerja itu ya Mas ya, sepertinya ya dari di Snaker Makaryo. Iya, Naketrans ya. Ada. Itu dia, itu juga mungkin ada di Zilenial juga nih, salah satu pelatihannya juga ya. Banyak pelatihan di Snaker, sangat banyak sekali di kami. Oke, baik. Nah, itu ya nanti bisa dicoba dan arahnya pun juga nanti akan ke sana ya Mas. Jadi nggak cuma pelatihan, siapa tahu mereka kalau mau usaha ya bisa membuka usaha sendiri. Kalaupun nanti misalkan bekerja ya semoga bisa cocok dengan pekerjaan yang diinginkan seperti itu ya. Betul. Oke, nah kita mau tanya-tanya lagi nih. Kalau misalkan anak muda zaman sekarang nih Mbak, kalau misalkan kan mereka ini kadang susah ya kalau disuruh download segala macam atau ini kan ya, mereka kadang paling males gitu kan. Nah biasanya apa sih yang membuat mereka tertarik untuk oke lah saya mau ikutan nih, mau daftar kartu zilenial kayak gitu Mbak? Sebenarnya yang bikin tertarik itu dari brandingnya, harus dari brandingnya juga, branding kartu zilenialnya. Terus mereka kan kalau misalnya brandingannya udah bagus, misalnya ada satu, oh nih makin banyak yang make, mereka juga makin ke-trigger. Betul. Ya apalagi teman-temannya udah ada yang ikut pelatihan. Oh masa sih, kadang kan mereka males downloadnya juga karena mungkin dikira ya tadi ada yang bilang beneran gratis nggak. Betul. Nah jadi udah males duluan, takutnya nanti cuman omon-omon doang misalnya gitu kan. Iya. Nah padahal sebenarnya memang gratis. Nah mereka tuh butuh mungkin sosok yang misalnya temennya nih yang udah melakukan, udah download gitu udah kan. download gini, udah bener, udah bisa, udah melakukan ininya bener, udah bisa dilanya. Jadi yang lainnya juga ikutan. Betul. Tapi memang trennya sekarang anak muda begitu ya. Iya, jadi memang trennya memang harus seperti itu. Jadi yang besok ada festival zilenial itu kami pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama teman-teman komunitas zilenial ini pengen memfomokan kartu zilenial. Kalau enggak kartu zilenial belum kekinian lah. Betul, kita iya, fomokan di betul. rangka itulah acaranya itu. Benar. Kita fomokan. Nah, itu dia. Semoga nanti tertarik ya tentunya ya. Nah, tapi kalau tantangan pasti ada lah ya dari Mbak Berti sendiri selaku komunitas anak muda dan juga Mas Re tentunya dalam menangani kartu ini. Nah, mungkin dari Mas Re dulu nih. Jalan beberapa bulan tapi kan yang download atau yang misalkan verifikasi atau ikutan kartu zilenial udah banyak ya. Mungkin boleh diceritakan ini sudah dari jalan berapa bulan, sudah ada berapa anggotanya nih? Untuk sejak launching launching April, efektif jalan bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan ini efektif ya sekitar per hari ini kelihatannya 3.350 nih membernya Mbak Berti untuk zilenial sekarang segitu untuk 5.000? 3.000? 350. Mantap. Ini ada beberapa data yang belum masuk, mungkin minggu depan sudah tembus 4.000. Tembus 4.000 ya. Cuman memang ada beberapa ini Mbak. Kalau di kami itu kan di kepemudaan ada namanya di undang-undang yang diamanatkan dan di Perda Kepemudaan itu ada penyadaran, pemberdayaan, pengembangan. Nah, itu kan ada yang arahnya itu ada butuh kegiatan pemberdayaan masyarakat, ada yang butuh kegiatan kewirausahaan, ada yang butuh kegiatan untuk menyalurkan hobinya. Nah, itu nanti akan dimasukkan di kegiatan zilenial yang di Kecamatan Berdaya. Jadi misalnya nanti ada yang suka tinju nih, suka daripada tawuran krea itu kita salurkan nanti. Mungkin ada sasana tinju di Kecamatan Berdaya dan lain-lain. Komunitas nanti ada komunitas nari di Kecamatan Berdaya. Seperti itu. Nanti yang untuk di daerah kita arahkan ke sana. Namanya kegiatan Taruna Karya Mandiri Kecamatan Berdaya Zilenial. Ini Mbak Berti salah satu yang masuk di SK-nya ini. Oh, mantap. Oke. Nah, kalau dari anak muda sendiri nih Mbak, bagaimana sih maksudnya tantangan terbesarnya nih apa nih Mbak?
Ya memang sekarang itu tantangan terbesar anak muda itu sebenarnya susah kalau apalagi Gen Z ya. Kalau milenial masih tengah-tengah. Iya. Nah, kalau Gen Z ini memang harus ada bukti nyatanya dulu. Nah, baru ngelihat oh beneran nggak sih kayak gitu. Nah, baru mereka tuh bisa ikut, dan dia melihat juga kalau Gen Z ini kan kalau misalnya memang ikut komunitasnya tapi komunitasnya cuman gitu-gitu aja ya juga nggak akan tertarik. Nah tapi kalau misalnya aktif dia pasti bakalan bergabung kayak gitu. Nah jadi memang pelan-pelan kita memang harus bentuk brandingnya sendiri sih dari zilenial itu. Jadi biar FOMO-nya itu, kalau Gen Z kan memang FOMO-FOMOan ya. Kalau misalnya nggak dari brandingnya yang bagus juga mereka juga nggak akan tertarik. Itu memang benar-benar dari yang kemarin udah beberapa pelatihan aja tuh juga memang agak susah juga. Mereka gini doang kayak gitu. Padahal dinas dan teman-teman mungkin udah mengusahakan yang terbaik. Iya, betul. Iya. Padahal kita udah all out ya, Udah all ininya out, semuanya. iya. Ya. Ini juga ada yang tanya nih, Titi Purbo katanya, cara memfomokannya gimana nih Pak? Kok belum familiar ya katanya gitu. Nah, mau nggak nih Mbak? Nah ini makanya kita nanti ada Zilenial Festival itu mungkin start dari situ. Karena kan kemarin itu memang launchingnya masih di Solo tanggal 23 April di Kecamatan Berdaya. Nah nanti ini yang gongnya untuk Sumpah Pemuda di Zilenial Festival ini. Nah nanti setelah itu mungkin kita akan gebiar untuk sosmednya dikencengin lagi. Dan nanti mungkin dari dinas-dinas kita juga bisa ke sekolah-sekolahan atau ke kampus-kampus untuk memperkenalkan kartu zilenial. Gitu. Kita masih ngomongin tentang kartu zilenial nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah kita mau tanya juga nih sebenarnya apa sih harapan nih? Mungkin untuk Mbak Berti dulu ya. Harapan anak muda tentunya tentang kartu zilenial ini, dan nanti mungkin untuk Mas Re, bagaimana sih masa depan ke depannya nih? Karena kan ini masih jalan beberapa bulan, takutnya ketika nanti ini udahlah selesai gitu. Nah kalau harapan anak muda bagaimana nih Mbak? Saya mewakili dari teman-teman Gen Z dan milenial, Zilenial Jawa Tengah. Itu harapannya semoga memang ini kartu ini memang benar-benar menjadi salah satu peminat besar dari Gen Z dan milenial, dan itu tuh terlaksana dengan baik. Jadi memang ada manfaatnya. Jadi bukan hanya karena kan terkenalnya kartu zilenial ini nongkrong gratis, wifi gratis ya kan. Jadi bukan hanya itu, tapi juga mereka mendapatkan manfaat nilai tambah. Ya, jadi nilai tambah untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, dan lapangan pekerjaan juga semakin banyak terinfokan seperti itu, karena memang sejujurnya lapangan pekerjaan di Jawa Tengah itu banyak. Cuman tidak sampai aja ke masyarakat, dan tidak kualifikasinya masih kurang, karena ya itu tadi yang saya bilang tadi Mbak, kalau jurusannya apa, ngelamar kerjanya apa, seperti itu tidak sesuai. Makanya harapannya dengan adanya kartu zilenial ini, minat bakat teman-teman itu bisa tersalurkan sesuai dengan keinginan mereka dan keahliannya mereka. Jadi kadang contohnya ya Mbak ya, untuk sukses itu bukan harus juara satu, bukan harus jadi yang nomor satu, tapi dengan keahlian dan profesinya mereka itu bisa. Misalnya dia sukanya dandan, dia bisa jadi MUA. Dengan jadi MUA dia bisa dapat penghasilan lebih. Nah apalagi nanti udah terkenal jadi MUA graduation, terus ulang tahun sampai ke pernikahan, itu kan rate-nya udah tinggi ya Mbak ya. Betul. Dan ada kualifikasinya dan ada pelatihannya. Nah dari situ aja anak Gen Z itu berdasarkan keahlian itu bisa mendapatkan nilai tambah, cuan seperti itu. Cuan baik. Nah itu dari harapan dari sisi anak mudanya seperti apa. Nah kalau dari Mas Reni, kedepannya ini bakalan bagaimana sih kartu zilenial ini? Ya, baik, terima kasih. Tadi udah disampaikan Mbak Berti sedikit sepil. Awalnya kan kartu ini untuk nongkrong gratis, wifi gratis, yang on proses oleh Diskominfo Provinsi akan menyediakan di tiap-tiap kecamatan berdaya nih Mbak, untuk namanya Sentra Pemberdayaan Pemuda. Betul. Jadi di situ akan tersedia wifi gratis untuk para
anak-anak Gen Z dan milenial. Proses ya Mbak. Nah, untuk dari pemerintah sendiri, pemerintah di sini ketika kita membuka akses untuk program zilenial ini dalam bentuk kartunya dan aksesin untuk masuk ke dalam keberminatan. Nah, kan tadi sudah kami sampaikan, kita mencoba memprofil kebutuhan anak-anak muda ini. Nah, kalau anak-anak muda ini tidak mendaftar, kami juga tidak akan susah memprofiling. Nah, karena di situ di kartu zilenial itu sudah tersedia ketika mendaftar, keberminatannya sudah ada. Misalkan di sini untuk desa, kemudian berkeberminatan tentang keuangan, kemudian pariwisata, sosial, keagamaan, kewirausahaan, pendidikan, kesehatan, musik, perizinan, ketenagakerjaan, olahraga dan seni. Dan juga masih bisa klik lainnya ditulis sendiri. Nah, dari situ nanti akan terlihat tuh keberminatan anak muda ini sebenarnya ke arah mana, karena kan seperti tadi disampaikan Mbak Berti kan, itu kan minat bakat dan anak muda itu kan beda-beda tadi. Belum tentu tadi yang seperti Mbak Berti bilang yang ranking 1 lebih berhasil daripada yang punya bakat lainnya. Betul. Seperti itu, karena makanya kita akan, pemerintah itu kan untuk anak muda itu menyalurkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, untuk menyalurkan minat dan bakatnya itu, mari silahkan masuk ke kartu zilenial, kemudian mengisi profiling yang diminati dan dibakati. Oke, seperti itu ya. Jadi ini memang banyak manfaatnya. Jadi jangan sampai dilewatkan nih Kang Mas dan Mbak Ayu, tentunya harus download untuk kartu zilenial. Nah, ini di WA di YouTube juga banyak yang tanya bagaimana pengambilan kartunya. Tadi sudah disampaikan Mas Rey akan dikirim ke rumah seperti itu ya. Terus semoga programnya lancar terus ya Pak, amin. Nah, satu pertanyaan sebelum closing statement ya dari Mas Rey dan juga Mbak Berti. Ini ada dari Melani di Ronggowarsito. Menurut aku anak muda sekarang perlu melek politik sedini mungkin. Bahkan kalau perlu bisa magang praktek berpolitik. Apakah program zilenial ini memfasilitasi ini katanya? Monggo silakan. Baik, untuk kegiatan perpolitikan untuk di anak muda, kalau di pemerintah kan tidak masuk di kepartaian. Jadi kami menyediakan namanya di OKP. OKP itu adalah organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan yang di bidang misalkan wirausaha, misalkan nanti bisa gabung dengan Mbak Berti dan kawan-kawan. Nanti belajar bagaimana tentang membuat restoran atau apa, kita juga atau kuliner atau bagaimana. Nah, untuk yang organisasi yang berafiliasi politik nanti akan ada di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol. Nanti ada beberapa organisasi yang bisa mengembangkan tentang kegiatan yang arah minat bakatnya ke perpolitikan. Oke, ini katanya ada yang bilang OTW download Pak. Oh, siap ditunggu ya. Baik, karena waktunya juga sudah tidak cukup lagi nih, mungkin closing statement nih dari Mas Rey dan juga dari Mbak Berti untuk Kang Mas dan Mbak Ayu yang mendengarkan live radio dan juga YouTube. Monggo silakan. Silakan Mbak Berti. Closing statement. Yeah. Oke. Closing statementnya, jadi untuk kartu zilenial teman-teman bisa download semuanya di daerah manapun, karena teman-teman itu bukan ikut zaman tapi ikut melakukan perubahan, karena sudah semuanya disediakan di kartu zilenial. Mari kita generasi muda untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Wes, mantap. Baik. Oke Mas Rey silakan. Closing statement dari kami, untuk para pemuda itu selalu harus maju. Tidak ada pemuda itu di belakang. Yang di belakang pasti orang tua dan kawan-kawannya mengikuti. Maka para pemuda itu harus maju dan mandiri. Salam pemuda maju, salam pemuda yang mandiri melalui program Zilenial Jawa Tengah. Mantap. Luar biasa, terima kasih pokoknya buat Mbak Berti dan juga Mas Rey, tentunya buat Kang Mas dan Mbak Ayu yang terlambat mendengarkan siaran radio. Nanti kita akan posting permanen di YouTube. Jadi kalau misalkan ingin tahu informasinya seperti apa, cara daftarnya seperti apa, nanti bisa langsung ditonton di YouTube Jateng Radio. Kalau begitu, saya Risti beserta Mbak Berti dan Mas Rey pamit dari Jateng Bicara. Sampai ketemu nanti, semoga ada kolaborasi berikutnya nih dari teman-teman zilenial ya. Kalau dari Disporapar memang sudah tetap memberikan ini ya kan. Kita tunggu kolaborasinya nih dari teman-teman zilenial. Kita pamit ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Selamat siang.